Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa bibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kepada yang terhormat CEO Absolute Group Bapak Haji Sastro SH, kepada yang terhormat Direktur Absolute Service Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Yarso, kepada yang terhormat Direktur Absolute Group Ibu Haji Aika Srilianti, Ibu Asri Insani, dan Bapak Julian Rahmanto, kepada yang terhormat Ustadz Haji Muhammad Siddiq LCMC, dan kepada yang terhormat Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf SMA, kepada yang terhormat Bapak Ibu Karyawan Absolute Group yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat muslim, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang berikan limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada sore hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian tanpa adanya halangan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara izinkan untuk membacakan sunnah acara pada pengajian sore hari ini sebagai berikut. Yang pertama pembuka, yang kedua tausiah yang akan disampaikan oleh Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf LCMA, yang terakhir doa. Kita masuk, mari kita buka pengajian ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kita berlanjut ke acara yang inti kita, yaitu yang kedua tausiah. Tausiah yang akan disampaikan oleh Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf LCMA dengan tema melanjutkan hadis arba'in yang ke-23. Dia lanjut dengan tanya jawab obrolan online. Kepada Habib, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan sholat asar secara berjamaah, semoga semua yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan pembacaan kita dari kitab Arba'in Nawawiyah di hadis yang ke-24. 23. Hadis ke-23 yang tersisa sedikit dari pembahasan berkaitan dengan Al-Quran yang kemarin sudah kita bahas di pertemuan kita berkaitan dengan perkataan Nabi At-Tahuru Syatrul Iman, bahwa kesucian itu setengah daripada iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani ay tamla'u ma baina samawati wal ard, ma baina sama'i wal ard, bahwa ucapan kita alhamdulillah dan subhanallah walhamdulillah
merupakan amalan yang sangat mulia sehingga pahalanya itu dapat memenuhi timbangan atau memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nur, begitu juga sudah kita bahas, salat itu adalah cahaya. Wasadaqah burhan, dan sedekah itu tanda bukti keimanan seseorang. Wasabru dia, dan sabar itu adalah dia. Ini yang terakhir kita bahas. Dan sabar sudah kita sebutkan ada 3 macam. Sabar dalam ibadah, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam musibah. Insya Allah kita semuanya selalu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat musibah kita, amin ya rabbal alamin. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan kembali dengan mengatakan wal Qur'anu hujjatul lak au alaik, dan Quran itu bisa menjadi penolongmu, bisa juga Quran menjadi pencelakamu. Artinya Quran itu bisa menjadi penolong kita, karena memang di dalam hadis Rasulullah pernah bilang Al-Qur'anu wasyamu yashfa'ani yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu bisa menjadi pemberi syafaat nanti di yaumil qiyamah. Di hadits lain Rasulullah bilang iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Banyaklah kalian membaca Al-Quran, karena Quran itu nanti di hari kiamat datang dan menjadi pemberi syafaat. Bahkan Quran itu nanti di yaumil qiyamah menjadi peninggi derajat seseorang di dalam surga. Nanti orang disuruh baca Quran, di mana dia bacaan berhenti, disitulah derajatnya yang dia dapat di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luar biasa ini Al-Quran, keutamaan dan keistimewaan. Bahkan di dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan di dalam kitab Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan, Rasulullah dan juga Imam Tirmidzi, Rasulullah pernah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf lam harf mim harf. Subhanallah, Rasul pernah bilang siapa yang membaca Al-Quran maka setiap hurufnya itu mendapatkan 1 kebaikan dan dilipat gandakan 10. Jadi setiap hurufnya 10 kebaikan. Aku tidak katakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif lam mim itu berarti alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti kalau kita baca alif lam mim, berapa dapat itu? 30. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berapa itu hitungannya? Sudah ratusan. Bahkan kalau kita baca 1 duduk mungkin ribuan kebaikan, karena 1 huruf dikalikan 10. Subhanallah. Tapi di situ dikatakan man qara'a harfan min kitabillah, berarti harus berbentuk qiraah, bacaan. Karena ada juga yang nanya, Ustaz, kalau saya ngeliatin huruf Al-Quran tapi bacanya dalam hati, dapat nggak setiap hurufnya 10 kebaikan? Nggak dapat, karena dia cuma ngeliatin doang. Sebenarnya baca tapi dalam hati nggak dapat. Harus man qara'a Bismillahirrahmanirrahim Malik. Nah itu harus apa? Nggak mesti teriak, tapi harus bergerak ini mulut. Kalau tidak bergerak itu tidak qiraah. Sama kayak orang sholat, baca dalam hati sah apa batal sholatnya? Batal, karena harus Allah Akbar, harus bersuara Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah. Karena man lam yaqra bi fatihatil kitab fala sholata lahu, maka tidak dihitung sholat, harus baca. Begitu juga Quran, siapa yang membaca mendapatkan 10 kebaikan setiap hurufnya. Subhanallah, begitu banyak fadilah, keistimewaan daripada Al-Quran. Bahkan Al-Quran khairul doa. Kalau kita sedang bingung, ada hajat, tapi saya nggak tahu doa apa yang harus saya baca, baca aja Al-Quran. Niatkan dengan membaca Al-Quran, Allah kabulkan hajat-hajatnya. Maka Quran menjadi sebaik-baik doa. Jadi terlalu banyak tentunya kita untuk menyebutkan keistimewaan Al-Quran. Di dalam hadis, di dalam perkataan para ulama, luar biasa keistimewaan Al-Quran ini. Oleh karena itu, seorang muslim muslimah tidak boleh lepas hidupnya dari Al-Quran. Harus membaca Al-Quran. Paling tidak kalau kita nggak bisa baca, fa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Quran, diam, dengarkan, perhatikan, la'allakum turhamun. Insyaallah dapat juga kasih sayang Allah. Padahal nggak baca, cuman apa?
dengerin, perhatiin, dapat keistimewaan Al-Quran. Ini luar biasa, berbeda dengan yang lain. Berbeda dengan yang lain, di Al-Quran ini dapat keistimewaan ketika kita mendengarkan Al-Quran, ketika dibacakan. Oleh karena itu, kemuliaan Al-Quran ini tidak boleh kita sembarangan, tidak boleh kita sembarangan terhadap Al-Quran. Lalu Al-Quran menjadi penolong, jelas karena tadi. Tapi kata-kata wal Quran hujjatun laka au alaih, tapi Al-Quran menjadi pencelaka, ini bagaimana? Kalau Al-Quran sebagai penolong tadi jelas ya, menjadi syafaat, setiap urus kebaikan dan seterusnya. Begitu banyak tadi kita sebutkan. Yang jadi masalah, wal Quran hujjatun alaih, Al-Quran menjadi penyelamat kamu, jelas. Dan Quran juga menjadi pencelaka kamu. Ini bagaimana Quran bisa menjadi pencelaka ini? Kalau jadi penyelamat tadi disebutkan banyak keistimewaan. Oh, maksud kata-kata pencelaka, kata ulama, Al-Quran itu menjadi pencelaka kita bila apa? Yang pertama, kita tidak memperdulikan Al-Quran. Kita tidak mau tahu tentang Al-Quran, kita tidak perhatian dengan Al-Quran, kita cuek terhadap Al-Quran. Al-Quran yang akan menuntut kita nanti di yaumil qiyamah. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nanti Rasulullah SAW mengadu kepada Allah, ya Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, sungguh ada di antara kaummu itu yang menjadikan Quran ini sebagai mahjur atau ditinggalkan. Jadi ada orang-orang yang celaka gara-gara Al-Quran. Siapa mereka? Yang pertama, kata para ulama, di antara juga disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, juga ada Imam Nawawi ini juga banyak kitabnya selain kitab Arba'in Nawawi. Ada juga Riyadhus Shalihin atau juga At-Tibyan fi Ulumil Quran. Ada beberapa kitab Imam Nawawi yang mengarang tentang Al-Quran, khusus tentang Al-Quran. Di antaranya orang celaka gara-gara Quran. Yang pertama tadi, dia tidak memperhatikan, dia cuek, dia berhijrah, dia tinggalkan Al-Quran. Orang yang menjauh dari Al-Quran, Al-Quran akan menjadi pencelaka. Ya, ini mesti diperhati-hati, jangan sampai kita menjauh dari Al-Quran. Menjauh dari Al-Quran bisa jadi dengan tidak suka dengan Quran. Dia tidak suka dengan Al-Quran, lebih suka dengan musik daripada apa? Al-Quran. Bukan berarti musik dilarang, tetapi jangan sampai kedemenan, kesukaan kita terhadap musik melebihi daripada Al-Quran. Wah, ini bahaya kalau dia lebih menyukai musik daripada Al-Quran. Ini yang menyebabkan Quran ini nanti menjadi pencelaka orang itu. Yang kedua, dia tidak beradab dengan Al-Quran. Al-Quran dia baca, tapi adabnya tidak digunakan. Itu juga menjadi pencelaka Al-Quran, menjadi adab. Menjadi pencelaka untuk dia karena tidak beradab. Arti tidak beradab bagaimana? Dia membaca Al-Quran, tapi dia tidak memiliki etika saat membaca Al-Quran. Makanya para ulama itu kalau baca Al-Quran, misalkan di dalam membacanya saja Al-Quran ditaruh di atas lebih daripada mabluburnya. Kita duduk, Quran jangan ditaruh di bawah. Itu ada yang baca Quran, apalagi kakinya begini di bawah begitu. Ya Allah, itu makanya para ulama menganjurkan paling tidak pakai apa itu? Lekar katanya. Itu di Mekah juga itu, di Masjid Nabawi lekar banyak. Kalau kita coba-coba taruh Quran itu di bawah terus kita baca, pasti orang lihat ditegur. Itu nggak punya adab, itu namanya adab dengan apa? Al-Quran. Bahkan kalau ulama salah dulu, wah, jangankan taruh di bawah. Ini Quran di rumah kita, terus di atasnya ditaruh di HP di atas Quran, nggak boleh. Kau jangan letakkan sesuatu yang lebih tinggi daripada apa? Al-Quran. HP-mu taruh di sini, jangan taruh di atas Al-Quran. Bahkan kalau kita ada kitab, ada novel, kitab cerpen apapun, kitab-kitab atau buku-buku lain, ekonomi, politik, terus Al-Quran, jangan taruh di atasnya buku-buku apa yang lain. Taruhlah Quran itu di atas yang paling tinggi. Kalau ditumpuk, Al-Quran di atasnya boleh Al-Quran, tapi di Al-Quran jangan ditaruh di atasnya sesuatu yang di bawah Al-Quran. Kitab saja nggak boleh kata ulama.
Ini kita punya kitab hadis, ini punya kitab Quran. Naruhnya jangan hadis ditaruh di atas Al-Quran, tapi yang ada Quran ditaruh di kitab hadis di atas. Adab dengan Al-Quran, sampai peletakannya itu aja dijaga. Ini adalah untuk beretika dengan Al-Quran. Karena ada orang yang menyembarangkan Al-Quran, dia memang perhatian dengan Quran, tapi fisiknya dia tidak perhatikan. Kadang Quran taruh di bawah, Qurannya taruh di bawah. Dia memang membaca, tapi akhlaknya tidak. Jadi kita supaya tidak menjadi Al-Quran itu mencelaka kita, kita pun harus selain memperhatikan Al-Quran, tapi juga harus berakhlak, beretika ketika membaca Al-Quran. Yang ketiga, bisa juga Al-Quran itu menjadi pencelaka karena tadi apa? Membacanya. Karena Al-Quran ini dalam membacanya berbeda dengan bacaan-bacaan buku-buku biasa. Yang pertama dianjurkan dalam keadaan berwudu. Tak usah baca Al-Quran, karena Al-Quran ini suci. Dan membaca Al-Quran itu ibadah. Dan ibadah seperti ini tidak dianjurkan untuk wanita yang sedang haid, nifas, atau mungkin untuk laki-laki junub. Jangan membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran dalam keadaan suci. Itu memang Al-Quran punya adab, punya akhlak. Karena kadang ada orang yang bilang begitu, saya kalau nggak baca Quran dari keadaan haid kayaknya kering, apalagi haidnya 2 minggu, jadi nggak baca Quran nggak apa-apa, nggak usah baca Quran 2 minggu, tidak apa-apa ketika kita dalam keadaan apa? Haid. Apakah nanti hati jadi kering gara-gara nggak baca Quran 2 minggu? Tidak. Sholat aja nggak diwajibkan, puasa saja tidak wajib, masuk masjid juga tidak boleh. Begitu juga Al-Quran. Nah ini tentunya adab, yaitu berusaha dalam keadaan bersuci. Wudu itu yang dianjurkan, la yamassuhu illal mutahharun. Walaupun kata Ibnu Taimiyah ini berkaitan berhubungan dengan malaikat yang membawa Al-Quran, tapi tetap sebagai seorang muslimah kalau mau baca Quran berwudu lah. Nah ini katanya Imam Malik dulu, Imam Malik bin Anas al-Asbahi, pendiri mazhab Malikiyah, pernah ditanya sama muridnya atau sama jamaah, wahai Imam Malik, saya kalau mau baca Quran, apakah saya harus berwudu? Kalau mau baca Al-Quran, apakah harus berwudu? Maka Imam Malik mengatakan, saya kalau mau baca Al-Quran, saya berwudu, lalu saya menggunakan baju yang paling bagus, lalu saya memakai minyak wangi. Maaf, ini waktu cerita tanya Al-Quran, Imam Malik malah jawab bukan Quran pertamanya. Wah Imam, apakah saya harus berwudu kalau baca Quran? Kata beliau, saya kalau baca hadis Nabi Muhammad, hadis, saya berwudu, lalu saya memakai baju yang paling bagus. Setelah itu saya menggunakan minyak wangi, lalu saya ambil hadis-hadis Rasulullah, lalu saya baca kitab hadis tersebut. Bagaimana dengan Al-Quran? Kata Imam Malik, kalau hadis saja saya berwudu, saya menggunakan baju yang bagus dan pakai minyak wangi, menghormati yang punya hadis ini. Hadis ini adalah Rasulullah SAW. Saya menghormati Rasulullah, saya baca dengan seperti tadi. Bagaimana dengan Al-Quran? Jadi Imam Malik nggak jawab ketika ditanya bagaimana kalau baca Quran perlu wudu apa tidak. Kalau hadis saja saya berusaha untuk berwudu, bagaimana dengan Al-Quran? Artinya ini lebih. Kalau hadisnya saja beliau selalu berwudu, apalagi dengan Al-Quran. Itulah para ulama salafus saleh. Kalau kita ini kadang-kadang yang penting ada hadisnya, bukan begitu. Adab itu kalau bicara tentang adab sudah lebih daripada dalil. Kadang adab itu nggak pakai dalil, tapi sebagai bahasa kita etika, pantasnya. Ini sudah, makanya kadang-kadang adab itu kadang-kadang kalau ditanya dalilnya hampir nggak ada. Misalkan kalau jalan depan orang tua, tanya dalilnya ada nggak? Begitulah jalan di depan orang tua. Ya, tidak ada. Tapi pantas apa tidak kalau jalan depan orang tua itu apa? Dengan mengangkat musuh dada begitu, sebagai sopan. Kalau kita diajarkan di pesantren itu kalau ada orang tua di situ, kita mau lewat, ada guru ada apa, dia muter. Dia tidak potong kumpulan apa? Para ustadz, para kiai nggak boleh potong, dia muter.
Terus nanya dalilnya ada nggak? Ya. Tapi itulah etika, itulah akhlak, itulah adab. Jadi adab ini sudah berbicara di atas dalil kalau bahasa. Maaf, ketika saya duduk di depan orang-orang tua, saya tidak akan berani melonjorkan kaki. Walaupun nggak ada dalil, jangan melonjor kaki di depan orang tua, tidak ada. Tapi pantas apa tidak? Gitu. Lain kalau asam urat itu maklum, itu mah nggak bisa lipat kakinya. Tapi kalau normal, jangan dilonjorkan di depan apa? Itu adab namanya. Jangan nanya dalil. Pernah nggak hadisnya ada nggak? Enggak. Itu etika adab. Itu adalah adab. Nah ini tentunya, tiba-tiba di tempat seperti ini saya misalkan duduk di atas ini, duduk di atas meja. Ada nggak dalil larangan duduk di atas meja? Nggak ada. Tapi pantas apa tidak duduk di atas meja? Ini namanya khawarimul muru'ah. Ada khawarimul muru'ah itu sesuatu yang nggak pantas. Nah, ini khawarimul muru'ah kalau ditanya dalil, kadang-kadang beda. Soal khawarimul muru'ah itu kadang-kadang berbeda satu wilayah dengan wilayah lain. Di sana di Timur Tengah dan juga di zaman Rasul itu pernah itu sahabat Nabi Muhammad SAW seperti Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah itu melihat pamannya Urwah bin Mas'ud, waktu itu belum masuk Islam. Urwah bin Mas'ud itu waktu mengadakan perjanjian Hudaybiyah. Ini terjadinya di perjanjian Hudaybiyah. Waktu itu kan Rasulullah mau haji atau mau umrah dengan membawa jamaah sahabat itu 1.400 orang. Bawa sudah pakai baju kain ihram dari Madinah mau ke Mekah. Baru sampai masuk di perbatasan kota Mekah namanya Hudaybiyah. Sebelum masuk kota Mekah di perbatasan disetop sama orang kafir Quraisy Mekah. Nggak boleh masuk Rasulullah ke kota Mekah, disuruh kembali ke kota Madinah. Waktu itu akhirnya terjadi perdebatan dan akhirnya terjadi diskusi, terjadi musyawarah dan akhirnya terbentuklah perjanjian. Namanya disebut Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Yang menarik, Urwah bin Mas'ud waktu itu masih dari pihak orang kafir datang. Dia berdiskusi dengan Nabi dengan megang jenggotnya Nabi. Wahai Muhammad, gitu. Itu siapa? Urwah Mughirah bin Syu'bah, ponakan Abdullah bin Mas'ud. Langsung lompat diketok tangannya, tangan si Urwah bin Mas'ud yang megang, yang ngelus-ngelus apa jenggotnya Rasul, dengan bukan ketok, dengan bukan pedang tapi dengan pegangan. Dilepas, kita siapa ini? Ini kurang ajar sekali, saya megang. Pasti kasih tahu itu adalah keponakan, itu keponakan siapa? Urwah bin Mas'ud. Jadi Urwah bin Mas'ud punya ponakan namanya Mughirah bin Syu'bah. Tapi Mughirah sebagai pencinta Nabi nggak rela Nabi jenggotnya apa? Dielus-elus ini dia apa? Nih. Kenapa? Kata Urwah, ini kan sebagai tanda cinta, sebagai tanda penghormatan, sebagai tanda keakraban. Memang orang Arab suka apa? Pegang jenggot orang kalau dia lagi apa? Ngeraih. Itu namanya etika. Di Solo iya, coba di sini antum begitu. Pegang-pegang jenggot orang, kalau nggak jadi apa? Kurangan ajaran. Kenapa? Karena ini beda wilayah, beda daerah, etika walaupun nggak ada dalil. Tapi di sini pantas apa nggak pantas? Di sana mungkin iya. Kalau kita ketemu orang lagi marah, orang Arab kita pegang, ya Syekh Isbi kita pakai apa? Kita pegang-pegang sabar. Dia bisa girang karena memang merasa sayang dia, penghormatan atau sebagai tanda keakraban, dilus-lus. Tapi coba di sini bisa nggak kira-kira? Kalau di sana ketemu seseorang Arab, kita apa? Kepala kita gini-gini, itu biasa. Bukannya suatu aib kalau para orang itu kepala, bagaimana kabarnya? Malah digini-gini, biasa. Tapi coba-coba di sini, pegang pala dia bilang, apa kata? Kurang ajar. Ini saya apa ini kalau silakan sini? Ini pala udah saya apa? Kan pegang-pegang, marah. Wah, megang pala itu kurang ajar sekali. Tapi kalau di sana itu sekali biasa. Tapi kalau di sini mungkin ngobrol sambil apa kabar, pegang ininya. Apa dober dikepak, biasa saja. Bercanda aja, teman-teman tuh biasa begitu aja. Tapi di sana jangan coba-coba megang apa? Pantat orang. Orang Arab dipegang pantat, berantem itu. Itu udah ini nggak ada cerita ini. Urusannya ngajak berantem itu.
Itu penghinaan yang paling besar itu. Apa megang? Antum kalau mau ngajak berantem mereka, kalau pegang pala belum tentu berantem. Pegang mata, mesti jadi apa? Oh nggak main-main itu urusan. 2 tahun yang lalu, kita waktu haji, bawa jamaah haji ada 3 bis kita konvoy dari Arafah menuju ke Musdalifah. Pas lagi malam itu keluarnya dari Arafah, mungkin lagi capek habis di Arafah semua selesai. Konvoy kita 3 bis. Tiba-tiba yang di depan bis berhenti. Karena ini harus kompak berhenti semua. Itu lama. Kenapa urusan kita jalan-jalan di bis padahal ini kan harus Musdalifah. Ada lama-lama kita sudah teler semua sebelum menjelang tidur deh. Dari Arafah itu bawaannya mau tidur aja sudah. Kecapean kita di Arafah. Sudah mau tidur. Malam itu harus keluar dari Musdalifah harus tengah malam, jam 2 malam baru keluar. Ini jam 11. Nggak jalan-jalan ke Musdalifah. Tengah jalan berhenti. Akhirnya kita bilang kayak gitu. Ada apa saat nggak jalan? Lagi berantem di depan. Astagfirullah, ada berantem. Apaan ini berantem? Turun lagi ke sini. Yang satu-satunya pada turun. Ini orang kami terima. Ternyata guide yang di depan sebagai penunjuk jalan itu dari maktab, dari muasasah namanya. Itu harus di bis itu setiap orang di bis itu ada muasasah. Wakil orang Arab yang setiap bis harus ada. Duduk di depan. Ini supir, nih navigator ini yang ujung. Dia di sini ngeliatin, nanti kalau ada polisi datang dia akan ngasih keterangan. Di atas duduk. Ternyata ada satu guide Indonesia, Ustaz dari Indonesia. Dia lagi begitu, dia pinggirin sambil saya turun minggir. Dia nggak ngerti tentang adab itu. Dia pinggirin sambil megang pantat. Laki sama laki. Sebentar turun digituin. Tersinggung pantatnya dia berhenti, nggak mau terima, turun dari bis berhenti. Hampir 1 jam nggak beres urusan. Kata dia, ya Allah, masa kita mau macam-macam, kita nggak sengaja kita suruh minggir sebentar ribut. Tapi akhirnya beres semua. Tapi itulah hati-hati. Lain dengan di Indonesia. Di Indonesia, mas minggir pegang aja udah biasa. Tapi di sana ini menjadi luar biasa, bukan hal yang biasa. Itulah etika namanya. Jadi etika itu kadang-kadang kalau ditanya dalilnya mana mesti marah enggak. Tapi itulah etika yang nggak cocok untuk ternyata etika itu nggak harus menggunakan dalil. Kalau ditanya mana dalilnya mesti marah, nggak ada. Itu memang kebiasaan. Jadi etika itu ketika kita bicara etika kadang-kadang tidak pakai dalil lagi. Makanya Imam Malik kalau ditanya bagaimana kalau baca Quran apakah harus wudu? Saya kalau baca hadis berwudu pakai baju yang bagus, minyak wangi baju. Itu namanya etika. Etika saya terhadap hadis seperti itu. Bagaimana dengan Al-Quran? Jadi kita harus memperhatikan. Jangan sampai ditaruh di bawah Quran ini. Walaupun kata dalil tidak ada dalil yang mengatakan haram naruh Quran di bawah kaki, itu nggak ada. Ditaruh di sini. Tapi etikanya itu kita khawatir. Quran ini bukan menjadi penyelamat tapi menjadi pencelaka karena kita tidak punya adab. Ada orang baca Qurannya kecil, habis ngaji ditaruh di dia jadi celana yang ada belakang ini, bukannya dompet tapi Al-Quran taruh situ. Ini dikhawatirkan Quran menjadi pencelaka orang itu nanti. Kenapa nggak punya adab terhadap Al-Quran? Nah ini tentunya Al-Quran itu bisa menjadi penyelamat, tapi juga Quran itu bisa menjadi pencelaka. Yang ketiga, jenis kenapa Quran bisa menjadi pencelaka. Yang pertama, selain tidak diperhatikan, tidak dipentingkan ke Quran. Yang kedua, mungkin adabnya saat baca Quran tidak bagus, sembarangan. Atau mungkin yang ketiga, dia tidak mau mengamalkan isi Al-Quran. Padahal dia membaca Al-Quran, tapi perilakunya jauh dari Al-Quran. Dia baca Al-Quran, tapi isinya yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan, yang diperintah ditinggalkan, yang dilarang dikerjakan. Dia baca Quran, hati-hati. Quran ini akan menjadi pencelaka. Kenapa engkau membaca tapi perbuatanmu bertentangan dengan Al-Quran? 180. Kalau ada amalan Quran yang belum bisa kita lakukan, itu hal biasa. Tidak mungkin kita bisa melakukan semua isi Al-Quran. Tapi paling tidak kita sudah berusaha menjaga
menjalankan apa yang diperintahkan Al-Quran, menjauhi apa yang dilarang Al-Quran. Tapi kalau orang baca Quran iya, tapi tidak ada usaha sama sekali untuk menghindarkan apa yang dilarang, menjauhi apa yang dilarang, dan tidak berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Al-Quran, ini khawatir Quran nanti menjadi apa? Pencelakanya di yaumil qiyamah. Nah inilah tentunya Al-Quran itu bisa menjadi penyelamat, bisa juga menjadi pencelaka. Dan tentunya dari segi bacaan yang rapi dan seterusnya itu harus untuk apa? Memberikan salah satu adab di dalam Al-Quran. Makanya kita disuruh belajar Al-Quran. Insya Allah Allah jadikan Quran ini menjadi penyelamat kita semuanya dan tidak menjadi pencelaka untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Kullun nas yaghdu fabai'u nafsah famu'tikuha au mubikuha. Dan setiap hari orang itu di dalam kesehariannya dari subuh sampai malam bisa melakukan sesuatu yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga terlepas dari neraka. Bisa juga perbuatannya melakukan perbuatan yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Artinya setiap hari itu kita ada masalah di depan kita. Kalau kita milih perbuatan maksiat, berarti di hari itu kamu sudah mempersiapkan dirimu untuk masuk ke dalam neraka, jauh dari surga. Tapi kalau di hari itu kita berusaha untuk beramal soleh, berarti hari itu kita telah membebaskan diri kita dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hambanya, sebagai umat Rasulullah yang selalu beramal soleh, meninggalkan kemaksiatan, sehingga kita dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang sudah terlepas, bebas dari murka dan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin yang bisa kita bahas, walaupun tidak detail, tapi paling tidak insya Allah kita sudah pahami hadis ke-23. Berarti sejak 3 atau 4 pertemuan yang kita selesaikan. Jadi hari ini berarti kita selesai. Insya Allah pekan depan masuk di hadis ke-24 insya Allah. Terima kasih Habib. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Yang pertama tanya jawab offline. 2 pertanyaan. Mungkin ada yang bertanya, dipersilakan. Mas Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Habib bertanya. Yang pertama, tentunya sebagai umat muslim di Indonesia ini, seluruh rumah tangga yang sudah menikah rata-rata mempunyai Al-Quran, karena itu menjadi salah satu mas kawin begitu. Tapi belum tentu semuanya bisa baca Al-Quran. Nah, apakah termasuk salah satu yang menelantarkan Al-Quran jika Al-Quran mas kawin itu tidak pernah dibaca di rumah? Yang pertama Ustaz Habib. Yang kedua adalah Al-Quran di Indonesia juga biasa dibuat sebagai sumpah gitu, sumpah di atas Al-Quran gitu. Al-Quran di atas kepala dibuat sumpah. Itu apakah ada tuntunannya Habib dari dulu, apakah atau ada hadisnya atau seperti apa? Tolong dijelaskan. Mungkin itu aja Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita khawatir termasuk dari golongan yang mentelantarkan Al-Quran. Ketika kita punya Quran nggak pernah dibaca sama sekali. Dari pertama beli bungkusannya aja belum dibuka. Ini sampai di Barowo ternyata udah beli tapi zaman kapan nggak pernah dibuka. Khawatir kena itu. Maka kita diusahakan di rumah di Al-Quran, di rumah kita yang ada Al-Quran, tolong dibaca Al-Qurannya. Walaupun mungkin tidak bisa orang-orang yang istiqomah setiap hari selembar setiap hari, paling tidak jangan sampai seumur-umur tuh Quran nggak pernah dibaca. Tentunya kata-kata membaca Al-Quran tidak harus dari Quran yang ada di rumah. Misalkan waktu kemarin nikah, maharnya salah satunya Al-Quran. Ya tidak mesti Al-Quran itu yang harus dibaca dimanapun. Walaupun kita baca jadi sini di kantor Quran kantor, di rumah Quran nggak pernah dibaca, itu sudah terhitung membaca. Karena kadang mungkin kita nggak sempat di rumah atau nggak sempat buka Quran yang di situ. Sekarang kadang-kadang di aplikasi sudah ada
Al-Quran. Maka kita simpel buka aplikasi, kita iseng duduk nunggu waktu sholat, habis waktu sholat nunggu kantor pas ada ruang kita baca, itu sudah aman. Nah, yang khawatir ini nggak pernah sama sekali baca Al-Quran, wala Quran dari mahar atau bukan sampai di sini nggak pernah, itu khawatir. Oleh karena itu diusahakan jangan sampai tidak pernah membaca Al-Quran. Nah, untungnya kata para ulama, kalau dia sholat berjamaah, nah ini paling tidak dia mendengar tuh suara Al-Quran yang dibacakan oleh imam. Bismillah, dengar itu udah lumayan itu. Yang bahaya baca nggak pernah, dengar juga tidak pernah. Ini musibah. Saya suka lagi jalan lewatin masjid kedengeran, itu beda. Antum itu namanya terdengar, beda dengan mendengarkan. Kalau sholat mendengerin, nah, dengerin kan konsep. Kalau terdengar, kita lagi jalan kedengeran nah itu nggak dapat. Kenapa? Karena kalau mendengar dengan terdengar itu beda. Seperti ketika orang itu membaca surat Alif Lam Mim Sajdah atau yang ada sujud sahwinya. Kalau saya terdengar orang baca surat Alif Lam Mim ada sujud sajdahnya, itu kata ulama tidak harus ikut. Kenapa? Karena cuma terdengar, lagi lewat kedengeran. Wasjud waqtarib, kita nggak mesti. Tapi kalau kita dengar dari awal, memperhatikan, ikut juga nah itu beda, yang mendengarkan dan yang terdengar. Maka insya Allah usahakan, syukur-syukur bisa dari Quran di rumah yang menjadi mahar itu kita buka, walaupun sekali lagi 1 kali duduk 1-2 bait, 1-2 ayat kita bisa baca. Kalau tidak bisa, tentunya mungkin di kantor, dimanapun kita berusaha untuk bisa membaca Al-Quran. Ini tentunya, maaf, kata-kata ulama ketika mengharuskan berwudu dalam membaca Al-Quran, ketika membaca Qurannya memegang mushaf, karena kalimat la yamassuhu, tidak menyentuhnya, illal mutahharun. Berarti kalau kita membaca Quran tanpa wudu dan tanpa menyentuh Al-Quran, itu nggak ada masalah. Kita duduk, kita Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu, nggak pakai tanpa wudu dan tidak memegang mushaf, nggak ada masalah. Yang jadi masalah pembahasan ulama kalau buka Al-Quran, baca kulhu dari Al-Quran. Di sini dianjurkan menggunakan wudu, karena kita ada nyentuh Al-Quran itu. La yamassuhu illal mutahhar, tidak menyentuhnya kecuali orang yang bersuci atau kecuali yang bersuci. Walaupun katanya Imam Ibnu Taimiyah, ayat itu turun, kata Ibnu Taimiyah, ayat itu al-mutahharun maksudnya malaikat. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali malaikat yang suci, kata dia. Tetapi dia lanjutkan lagi, tapi ini juga berlaku untuk manusia. Jangan menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan bersuci, menyentuh. Tapi kalau kita baca tanpa Al-Quran, boleh kita ngafal atau kita murojaah atau kita lagi duduk baca Quran, walaupun nggak butuh, nggak masalah. Kenapa? Karena tidak menyentuh. Nah ini tentunya usahakan jangan sampai kita kena di dalam golongan yang dicelakakan oleh Al-Quran karena tidak pernah baca Al-Quran. Apalagi waktu nikahnya pakai nama Al-Quran lagi, dengan mas kawin seperangkat alat dalamnya Al-Quran, tapi tidak pernah baca Quran. Disayang sekali. Mestinya kalau begitu ajarkan, kalau bisa ngajarin Al-Quran, buru-buru ngajarin di sisa. Saya aja bingung bacanya, panggil ustaz untuk baca Al-Quran. Kalau bahasa kita, alhamdulillah di sekarang di masjid banyak ya, ada ustadz yang duduk siap bacain Al-Quran, tasbih datang. Bahkan saya dapati di Bais tuh, Kalibata, saya kebetulan ngajar di situ bagus tuh. Setiap zuhur disiapkan dari jam 11:30 sampai jam 1 sampai setengah 2. Ada ustadz yang tukang baca Quran, pintar baca Quran. Siapa saja yang jamaah datang baca Quran, nyimak. Setelah itu nyimak, dia mau baca berapa terserah dibaca, tapi dia disimak terus diajarkan. Standby itu dari setengah 12 sampai jam 1 lewat sedikit. Jadi karyawan lagi kosong, tentara-tentara lagi kosong, naik ke atas, dibaca, disimak. Wah, itu luar biasa. Dan kalau ada program-program begitu, jangan dilewatkan, jangan pernah mau baca Al-Quran salah. Memang Al-Quran nih kalau kita baca sendiri kayaknya enak, pas banget. Biar ajak baca Ustaz salah mulu kayaknya gitu. Karena memang begitu. Karena Quran itu memang mesti didengar.
Karena suara kita itu, bacaan kita, kalau nggak didengar, yang bisa tahu yang dengar kurang pas nih. Ho ha z itu kan suka ida juljilatil ardu jiljalaha. Itu kayak bener. Coba ulang lagi sama Ustaz ini. Bukan ja, za, ju, zul, ja itu mundar mandir itu kadang-kadang. Ida zul itu dari ida juljilah, zulzilah, juljilah, nggak apa-apa udah terus. Ini enaknya dalam Al-Quran, kita kalau bacanya benar, ida zulzilatil ardu zil, setiap satu huruf 10 kebaikan. Tapi kalau ida zul, Mustaqil, coba kamu baca ida juljilah, bukan juljilah, zul begitu terus ya, ulang sampai akhirnya ida zulzilah, ida juljilah sama juga. Terus apa? Jangan khawatir, apa kata Nabi? Setiap pengulangan huruf karena salah double pahalanya. Kan kita baca ida zulzilatil ardu zilzala, ida zulzilah, misalkan dapat 50 pahala ida zul atau 100 pahala dari ida zulzilah. Dia ngulang-ngulang bisa 500, dia ida zulzilah doang, ida zulzilah. Kita udah 500, udah 1000. Ngulang-ngulang gak nambah-nambah. Diulang lagi dapat terus. Alif lam mim. Dia alif lam mim, ulang lagi. Alif lam. Kita dapat 30, dia dapat berulang-ulang, bisa 90, 3 kali ngulang. Alif lam dapat 30, 10 lagi. Alif lam mim kurang panjang. Alif lam mim kurang lagi. Alif lam mim pas. Udah tapi udah diulang 3 kali dapat 100. Nah, kita cuma 30. Alif lam mim. Ternyata ngulang-ngulang itu nggak sia-sia, dilipat lagi. Nggak ada ruginya, Pak. Aduh, kacau ya. Baca sama Ustaz satu ayat bisa berkali-kali. Kalau sendirian jalan enggak. Berkali-kali kamu ulang-ulang, pahalanya tetap dikasih sama Allah. Dalam riwayat hadis, dia dapat pahala setiap huruf dan dapat pahala berjuang untuk benar. Usaha untuk benar itu ada pahala tersendiri. Tapi jangan pakai dalil itu enakan tergagap-gagap terus. Pahalanya banyak kan berarti. Iya, yang tergagap-gagap pahalanya banyak kan. Tapi yang lancar peninggi derajat di dalam surga. Kata Rasul, yang cepat bagus itu ninggiin derajat di dalam surga. Subhanallah. Makanya sekali lagi jangan malu untuk baca Quran di depan guru, di depan teman yang bisa baca. Jangan pernah malu. Salahnya kita lebih mulia daripada orang yang malu untuk membaca Al-Quran di depan orang lain. Insya Allah ini merupakan amal supaya kita nggak masuk ke dalam golongan yang dicelakakan oleh Al-Quran. Sementara kalau bersumpah dengan Al-Quran di atas, dalilnya wallahu alam saya juga belum pernah ketemu. Tetapi apakah jatuh sumpah? Jatuh ketika dia bilang demi Allah, dengan nama atas Al-Quran jatuh sumpah. Karena ada kata-kata demi Allah, itu demi Allah yang jatuh. Kalau misalkan saya bersumpah dengan nama Al-Quran, atas nama Al-Quran saya bersumpah, nggak ada demi Allahnya, ya nggak jatuh. Karena yang disebut qasam yang benar itu adalah wallahi, tallahi, billahi. Itu namanya qasam, artinya sumpah. Wallahi, saya berjanji dengan nama Al-Quran, saya itu sebenarnya jatuhnya itu apa? Wallahinya itu. Cuman pakai begini biar takut aja dia, biar serem, melanggar Quran ya Pak. Di atas kamu saksinya Al-Quran. Tapi kalau ada orang bersumpah demi Al-Quran, saya akan menjalankan tugas sebaik-baiknya, bisa demi Al-Quran. Mana ada sumpah pakai demi Al-Quran? Sama aja. Demi bapak ibu saya akan menjalankan demi bapak ibu. Ngapain sumpah demi bapak ibu? Demi bulan dan matahari, tambah lagi. Pakai dalil lagi. Oh, gue pernah bersumpah wasyamsi wadhuha, demi matahari dan demi waktu duha. Kalau Allah boleh bersumpah dengan apa yang dia mau, karena dia punyanya Allah. Wal fajri, demi waktu fajar Allah bersumpah boleh. Allah bahkan bersumpah watini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Demi buah, bersumpah dengan buah boleh. Wal asri, demi masa. Allah bebas bersumpah dengan apa yang dia
mau kalau kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Demi semangka. Oh, dalil dari mana tuh demi semangka? Watini wa zaitun. Oh, dipakai dalil itu. Oh, Allah pernah bersumpah dengan buah tin dan zaitun. Kan di sana di Arab zaitun dan tin, kalau di sini semangka. Nggak bisa. Nggak bisa, antum nggak bisa bersumpah kecuali dengan nama Allah. Demi Allah. Nah, baru satu tuh. Dan itu pun dengan kalimat demi. Kalau bahasa Arabnya wallahi, harus ada hi-nya. Kalau wallah itu belum jatuh sumpah. Tallahi, billahi itu kalau jatuh. Makanya ketemu kalau kita suka di Arab Timur sana, Timur Tengah, belanja wallah rakhis, wallah rakhis itu aja. Wallah rakhis itu artinya. Kalau wallah itu artinya kenapa bukan demi Allah murah? Enggak, orang di sebelahnya lebih murah lagi, dia bilang wallahi rakhis, murah nih. Pas kita di sebelahnya ternyata lebih murah lagi, dia mulanya wallahi wallahi. Enggak, dia nggak bilang wallahi, wallah rakhis. Wallah nggak di kasrohnya nggak dibaca. Dia nggak bilang wallahi rakhis. Nah, kalau wallahi rakhis itu berarti apa? Demi Allah ini murah. Nah, kalau dibilang wallah, enggak, wallah itu bahasa kita beneran gitu doang, kata-kata apa? Kata beneran. Kan bilang ya Allah idhab. Oh, ya Allah idhab. Terus kalau ayo kita pergi gitu. Nyuruh aja pakai nama Allah. Ya Allah idhab. Ayo demi Allah kita berangkat. Mau ngapain pakai Allah terus namanya? Tapi itu menjadi apa, bahasa yang bahasa dia itu ya Allah. Ya kita pergi ya Allah. Ya, kalimat ya Allah itu biasa gitu. Ya Allah nadhab. Ya kita pergi. Yuk kita pergi, tapi dengan kalimat ya Allah, wallah itu. Jadi tapi itu bukan sumpah. Kalau sumpah itu pakai menggunakan kasroh, itu sudah dihitung sumpah ketika membacanya dengan i. Wal fajri, watini, wazaituni, wasyamsi, musi i semua itu baru jatuh sumpah. Wat duha, ya karena haknya itu nggak bisa dikasroh. Dia itu apa khusus nanti ada kalau di dalam bahasa Arab. Nah intinya bersumpah dengan Al-Quran tanpa menyebut nama Allah nggak jatuh. Tapi kalau menyebut nama Allah, wallahi demi Al-Quran jatuh. Karena kalimat apa? Wallahi, demi Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Habib untuk jawabannya. Madam Subo. Baik, selanjutnya mungkin ada yang bertanya lagi. Pertanyaan lagi. Baik, Pak Setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya mau nanya, apakah boleh perhiasan tapi liontinnya itu atas nama Allah lalu dibawa masuk ke toilet gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, di handphone saya ini kan ada aplikasi Al-Quran ya, dimana kadang handphonenya itu ditaruh di tas, lalu ditaruh di toilet, misalkan tasnya gitu digantung ke toilet. Itu boleh nggak sih, Bib, kalau handphonenya ini masuk ke dalam toilet? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang ini banyak terjadi. Liontin, gelang, apa namanya, kalung, cincin, kadang-kadang ada lafaz Allahnya. Ada yang cincin pakai lafaz Muhammad, Muhammad Rasulullah. Ada juga lafaz, bukan hanya perempuan, laki juga ada lafaz-lafaz itu. Boleh nggak kalau lagi di kamar mandi dipakai? Kata para ulama, kebanyakan pendapat ulama termasuk hal yang dilarang adalah waktu kita ke kamar mandi itu membawa tulisan-tulisan yang berbau, yaitu asma Allah atau zikrul, bahasa zikir Muhammad Rasulullah gitu. Artinya kalimat-kalimat zikir Allahu Akbar, Subhanallah, Al-Lafzul Jalalah Allah, itu termasuk yang dilarang. Walaupun ada yang membolehkan, tapi kebanyakan ulama dilarang. Lalu yang jadi masalah, bagaimana kalau cincin? Apalagi gelang, apalagi kalung. Kalau dilarang taruh di depan, masalah mah hilang pasti. Masuk kamar mandi umum taruh depan, di luar sedekah itu niat sedekah aja. Kalau ditaruh di luar niat sedekah, nah nggak bisa. Bagaimana? Cukup diambil, dimasukin ke tas. Kalau lagi cincin yang bertelafat Allah, bukan masukin kantong, masuk. Boleh. Ini termasuk yang disimpan. Nah, tapi kalau di rumah sendiri, alhamdulillah bisa kita apa? Taruh, dilepas di luar.
termasuk, nggak ada masalah. Jadi termasuk dibuka. Bahkan dulu kata ulama, ketika memang tidak bisa ditaruh, nggak bisa sama sekali, cukup diputar. Ini lapatnya di sini atas, diputar di bawah. Maka hitungannya sudah apa? Ada niat dia untuk menghilangkan itu dengan cara tadi diputar. Kenapa? Karena kalau saya taruh di kantong tetap nggak bisa aman, atau bagaimana? Mungkin dia lagi pakai soblong, nggak ada kantongnya, celana nggak ada kantong juga, lurus misalkan, lalu nempel di mana? Nggak ada, udah diputar gitu kan, sudah masuk. Artinya apa? Dia punya keinginan untuk tidak membawa lafaz-lafaz mulia itu di dalam kamar mandi. Sudah niat itu udah kecatat. Nah, ini merupakan kemudahan yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, yang kedua, jadi ibu tadi nggak usah pakai dibuka, masukin aja ke tas, sudah masuk ke dalamnya, kita balas semasukin. Tidak perlu kalau liontinnya dengan lafaz Allah. Tapi kalau dia kecil, lafaznya mesti di gitu karena kecil banget, ada yang kecil itu nggak usah dibuka, nggak apa-apa, karena memang kecil banget. Ada ya, kita cincin kalau bawa batu akik, misalnya ada lafaz Allah, yang mana lafaz Allah? Oh iya bener kelihatan, tapi pakai apa? Iya kan pakai harus kelihatan. Oh iya kelihatan, nggak apa-apa, itu udah biarin aja, nggak usah diputar-putar. Iya kecil banget teman, atau kayak abstrak begitu ya apa? Kalau diperhatiin berbentuk dia. Tapi kalau nggak diperhatiin banget nggak berbentuk, itu nggak apa-apa, itu nggak jelas ya. Nah itu orang begitu kan ada aja kayak ikan lama, cari-cari emang ketemu dicari. Yang kayak begitu itu mah nggak usah diartikan dengan ditutup dan sebagainya, itu nggak apa-apa. Nah yang kedua, benar Al-Quran di aplikasi itu dibahas oleh ulama terkini. Itu salah satunya saya Femi pernah membahas itu tentang apa? Bagaimana hukum membaca Al-Quran di handphone atau di HP aplikasi Al-Quran. Boleh apa tidak? Beliau mengatakan bahwa semua Quran yang ada di aplikasi sama hukumnya dengan Al-Quran yang biasa. Kita baca dari Al-Quran seperti ini, sama hukumnya. Kita baca Al-Quran sama dengan yang ada di Quran biasa. Karena Quran ini bukan ditulis. Quran ini aslinya memang yang ada, kemudian dia apa namanya? Scan kali ya. Jadi persis dicetak persis. Ini nggak ada beda. Quran di sini ya Quran di situ. Maka bacanya dapat pahala sama. Terus hukum megangnya sama. Ketika head, ya jangan baca walaupun di handphone. Jangan kalau megang Qurannya ini nggak boleh, di sini boleh baca sama, tetap apa? Sama. Tapi saat dia masuk kamar mandi bagaimana? Hilangkan aplikasi begini, buang. Seperti yang kita tahu, kalau hilang begini nggak termasuk membaca Al-Quran atau menampal. Tapi kalau ditampilkan masuk kamar mandi haram. Jadi itu harus dimasukin lagi, apa namanya, dihilangkan aplikasi itu. Bukan dilihat, bukan ya. Tutup aja di kloset, tutup. Jangan dihilangin, lagi keluar dari kamar mandi, jangan ditampilin, hilang, masuk kamar mandi. Jadi buang dulu, artinya jangan ditampilkan, sudah nggak kena hukum. Tapi kalau ditampilkan, kata beliau hukumnya sama, membawa ayat-ayat suci ke dalam kamar mandi, hukumnya haram. Jadi ini apa, perlu dan bagus sekali pertanyaan. Jadi jangan menampilkan ayat-ayat. Nah, yang jadi masalah ini depannya nih ayat Al-Quran, apa namanya, wallpaper itu tuh. Tapi kalau dia mati aman, pas lagi jongkok bunyi nongol. Nah ini jadi masalah. Maka ini kalau bisa wallpapernya janganlah lafaz-lafaz yang apa seperti itu, namanya jadi nama sendiri, gambar kembang gitu, nggak usah pakai apa lafaz-lafaz. Begitu juga ringtone-nya jangan suara ngaji. Memang sih masya Allah ringtone-nya aja ngaji suaranya keren. Tapi karena jadi masalah ini, kalau kita lagi di kamar mandi ada yang bunyi nyambung, bunyi baca Quran, ya Allah haram. Kan orang nggak tahu kita lagi di kamar mandi atau di kamar mandi, sehingga kita manggilnya itu kan nggak bisa ditentukan. Nah ini kalau bisa jangan. Baru diganti dangdut saat boleh aja. Cuman kalau lagi sholat matiin, musibah Pak. Kita imam pasti berantakan, imam tuh konsentrasinya di belakang dangdut bunyi. Apalagi suara sholat jahar, sholat suara.
Kalau bunyi itu tanya para imam, walaupun udah hafal bingung, suara bunyi. Nah, ini kadang-kadang lupa dia. Mendingan ringtone yang apa? Biasa aja deh. Kalau mau kadang-kadang ada demen musik ya nggak apa-apa musik. Kalau bisa musiknya nggak ngetop lah. Yang kira-kira kalau bunyi nggak ada yang ngikutin. Tapi kalau ngetop itu refleks tuh orang gitu. Syairnya tuh langsung nyambung jamaah yang lain itu. Itu merusak apa kekhusyuan daripada. Tapi pernah juga Ustaz sebelum sholat Jumat suka ngingetin bagus yang punya handphone di silent, dimatiin semua. Kalau nggak bisa dimati nggak apa-apa di silent. Sholat pas lagi rakaat kedua bunyi handphone Ustaz bunyi. Ustaz juga lupa ternyata matiin. Itu biasa ya, tapi jarang lah terjadi. Tapi pernah terjadi. Ustaz ngingetin, tolong diingetin lupa. Pas rakaat kedua bunyi handphone ini. Nah, tapi itu nggak jadi aib untuk guru ya, namanya manusia juga. Ustaz kan apa? Ustaz juga manusia, lupa udah biasa. Tapi bagus Ustaz untuk ngingetin, terutama Jumat. Kadang-kadang orang lupa apa? Silent. Nah bagus itu. Jadi maaf bukannya nggak bagus ya saya apa itu Quran bagus aja. Cuman khawatir kejadian seperti tadi. Ditambah lagi Quran lagi bunyi, mencetnya itu harus pas. Harus pas kalau Quran itu harus diselesaikan sampai berhenti baru apa? Dijawab. Dikatakan wailul lil musallin, nggak boleh dipencet dulu. Kalau wailul lil musallin, halo ya apa kabar? Wailul lil musallin artinya apa? Celakalah bagi orang yang sholat. Jauh, putus itu. Itu kan nggak bagus. Makanya harus wailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Mati nggak apa? Itu paham. Maka motong ayat itu kalau baca Quran harus pas. Ya ayyuhalladzina amanu ya cetek. Halo, nggak bisa, selesaiin dulu. Makanya ribet kalau apa ringtone Al-Quran. Lebih baik yang biasa saja. Salawat boleh. Ternyata waktu kita salawat ini mencet sembarangan bebas karena dia tidak apa. Yang bahaya itu Al-Quran. Makanya di sini lebih baik aplikasi ringtone berkaitan dengan Al-Quran lebih baik nggak usah, biasa saja. Kalau apa namanya alarm adzan nggak masalah, bagus. Alarm adzan tak bisa pas di kamar mandi ya antum salah jamnya itu jam segitu kenapa di kamar mandi jam adzan mesti sebelum itu kalau kamar mandi. Wallahu a'lam bishawab. Siap, terima kasih Habib. Habib, kami satu pertanyaan tapi di luar dari tema tadi. Ini ada pertanyaan juga dari teman-teman juga. Amalan yang tidak terputus, itu ada 3 amalan. Satu amal jariah, satu ilmu yang bermanfaat, ketiga dua anak soleh. Nah, izin bertanya, di samping amal jariah, aja beneran. Salah satunya amal jariah, di samping bersedekah juga mengeluarkan tenaga, yaitu salah satu di pembangunan masjid. Jadi pertanyaannya, bagaimana dengan tukang yang dibayar upah? Apakah mereka sama dapat amal jariah terputus atau bagaimana? Iya, memang di dalam hadis Bukhari Muslim dari Anas bin Malik Rasulullah pernah bersabda, dan juga riwayat Abu Hurairah, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amalu illa min thalath, sadaqatin jariyatin aw ilmin yutafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Dikatakan dalam hadis Bukhari Muslim dari Anas bin Malik dan Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, apabila seseorang meninggal maka terputuslah amalnya kecuali 3 yang tidak terputus amalnya, pahalanya tidak terputus: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Siapa itu anak yang soleh? Ya dululah yang selalu mendoakan orang tuanya, itu anak soleh. Jadi anak soleh itu bukan anak pintar ya. Kadang-kadang kita bangga punya anak pintar, enggak. Kita harus bangga kalau punya anak soleh, bukan anak pintar.
Ada juga anak pintar tapi nggak mau doain anak tuanya. Pintar tapi tidak mau mendoakan, ini bukan anak yang soleh. Anak soleh ciri-cirinya ya dulu lah selalu berdoa untuk orang tuanya. Dan jadi yang menjadi pertanyaan, memang sedekah jariah. Sedekah jariah itu memang ada sedekah. Sedekah itu ada satu yang sedekah yang habis di tempat, ada sedekah yang berjalan, namanya jariah. Kalau yang sedekah di tempat, saya kasih makanan, saya kasih bapak makanan, bapak makan, saya jadi sedekah itu. Pahala nih, waktu orang makan nih dari makanan saya itu dapat pahala, itu namanya sedekah. Atau ada orang lewat, orang miskin saya kasih uang, itu sedekah. Nah kalau sedekah jariah adalah sedekah yang berjalan, bukan berarti tromol. Tromol itu sedekah jariah, jalan ke tromol, gerak. Makanya disebut apa? Sedekah jariah, kan suka ada itu. Sedekah jariah disebut tromol, itu sedekah jariah juga, berjalan tapi di sedekah jariah itu adalah sedekah yang pahalanya terus berjalan. Maksudnya bagaimana? Seperti tadi pembangunan masjid. Itu setiap masjid itu dipakai, pahalanya terus dikirim kepada yang membangun. Orang udah meninggal, udah 100 tahun yang lalu yang bangun meninggal, tetap selama 100 tahun dikirim. 500 tahun sudah meninggal yang bangun udah 500 tahun yang lalu, pahalanya tetap dikirim. Sampai kiamat kalau itu masjid masih dipakai, maka pahala dikirim sampai yaumul kiamat. Itulah hebatnya sedekah jariah. Makanya kata Rasul, jangan pernah, atau kalau bahasa kita, usahakan kita itu jangan sampai meninggal kecuali meninggalkan 3 ini: anak yang soleh, sedekah jariah, atau ilmu yang manfaat. Kalau nggak bisa 3, 1 di antara 3. Sedekah jariah, alhamdulillah meninggal aman, punya sedekah jariah. Kalau nggak punya sedekah jariah karena nggak punya uang, ayo menjadi orang yang punya ilmu, dia ngajar, dia dakwah, dia ngasih tahu orang, meninggal aman. Kenapa? Setiap orang yang mengamalkan ilmunya dia akan dapat. Yang ketiga, kalau memang kita nggak punya ilmu, nggak punya harta, tapi kita punya anak, didiklah anak kita menjadi anak-anak yang soleh, sehingga kalau kita meninggal mereka akan mengamalkan amal soleh, kita akan terus dapat pahala. Inilah syukur-syukur kita semua bisa meninggalkan 3 perkara ini, amin. Nah, yang jadi pertanyaan, tukang yang bangun masjid, tukang yang bikin musola ini, apakah setiap kita sholat dia dapat pahalanya? Tergantung. Kalau tukang itu waktu ngerjain ini ngarepin apa? Bayaran, pakai nego, berapa setiap hari? Sekian. Waduh, nggak bisa pak, maaf, saya akan sekian. Akhirnya deal, maka dia tidak dapat sama sekali. Sudah dia dapat dengan apa? Harga tadi. Dia bilang ini yang pertama nggak dapat. Karena apa? Karena membangunnya, karena memang tujuannya adalah saya mesen musola kayak seperti ini. Kata si tukang, untuk apa beli pak? Saya mau bikin seperti ini. Bikin musola. Oh iya, berapa? Udah deh, untuk musola bapak maunya berapa mampunya? Saya bikin. Oh saya mampu cuma sekian juta. Ya udah nggak apa-apa. Setiap sholat itu yang tukang tuh dapat tuh pahala. Kenapa? Karena di situ dia ada apa? Andil. Dia nggak lihat harga. Yang penting apa? Nggak rugi. Yang penting apa? Ketutup. Karena itu musola, insya Allah saya juga dapat pahala, benar dapat. Tapi kalau ada urusan musola, pokoknya apa? Untung tetap dicari, untung nggak dapat. Jadi tergantung tadi, tukang kuli, nyemen, bangun musola, bikin masjid, dapat sedekah jariah nggak? Tergantung. Kalau dia ngerjain dulu hanya untuk urusan bisnis, hanya penting dibayar, nggak dapat sama sekali. Tapi kalau dia ngerjain itu, nggak apa-apa deh, nggak usah bayar, nggak apa-apa. Saya yang penting untuk masjid, saya pengen setiap orang sholat dapat, tukangnya dapat pahala. Begitu juga nih, sama ketika orang bangun gereja atau kuil atau pura, dia memang tukang, disuruh bangun, tergantung dapat dosa nggak dia? Dapat dosa nggak bangun tempat ibadah? Tergantung niatnya apa. Untuk bangun apa di gereja? Oh yaudah nggak usah bayar, ikhlas saya bantu. Kalian dapat dosa, setiap dapat orang ibadah itu dapat dosanya. Dia beramal di situ. Jadi berarti ada andil pembangunan itu juga. Jadi setiap orang di situ dia dapat dosa. Tapi kalau dia bangun gereja, oh iya bayar sekian. Saya urusan bisnis, saya nggak ada urusan ibadah, saya urus bisnis. Maka dia nggak dapat dosa setiap orang ibadah di situ. Sebaliknya kalau tempat ibadah sama. Ketika ada orang mau kemana pak? Mau ke majelis taklim. Terus, waduh jauh, saya kebetulan gojek. Naik pak.
Ntar gue aja nggak usah deh, pokoknya kamu saya pengen dapat pahala bapak ngaji, saya anterin ngaji, dapat saya pahala, dia ngaji dapat pahala. Tapi nggak tiap dia ngaji cuma itu doang, jangan tiap hari ngaji kan ngantri cuma sekali, dapat pahalanya subhanallah. Tapi ketika mau ngaji pak, santer berapa pak? Sekian 20.000. Bayar resmi, nggak ada mentang-mentang pengajar gratis, nggak kan 20.000. Saya anterin walaupun ke tempat ibadah, saya nggak dapat pahala, walaupun dia ngaji nggak ada pahala. Karena saya memang dapat uang bayar. Sama, mau kemana pak? Ke gereja. Jadi naik, berapa pak? Gak usah bayar deh. Pokoknya saya beramal sama orang mau ke gereja, mau ke tempat ibadah. Dia setiap dosa, setiap ibadah dosa. Kenapa? Orang dia beramal untuk apa? Tapi mau kemana? Ke tempat ibadah. Mau ke pura apa? Bayar pak. Tetap grab bayar seperti biasa. Gak ada pengurangan tetap. Maka dia gak dapat dosa. Jadi memang tergantung niat. Maka usahakan kalau untuk orang-orang yang beramal soleh, ada niat tuh selain bisnis, tapi usahakan niat apa? Ibadah. Sayang sekali dia udah ngerjain tukang bagus, setiap orang di sini ibadah, yang bangun ini dulu. Kalau dia ikhlas, tidak mementingkan untung, setiap orang duduk sini, setiap orang dikir dapat pahala. Tapi kalau dia enggak, yang murni bisnis, urusan musola, maka uangnya mungkin sudah habis, untung dari sini tapi nggak dapat pahala lagi. Nah ini luar biasa, jadi tergantung daripada niatnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Habib atas jawabannya. Baik, kita sampai di penghujung acara. Sebelum masuk ke doa, kami sampaikan kesimpulan yang kami atas. Yang pertama, sabar ada 3 macam. 1, sabar dalam ibadah, sabar dalam maksiat, sabar dalam musibah. Al-Quran bisa menjadi penolong, padahal membaca Al-Quran di akhirat nanti bisa meninggikan derajat. Al-Quran menjadi penolong dan syafaat. Al-Quran menjadi penyelamat dan menjadi pencelaka. Menjadi pencelaka maksudnya kita tidak membaca Al-Quran, mencuekin Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, menjauhkan diri dari Al-Quran, atau tidak suka dengan Al-Quran. Tidak beradab dengan Al-Quran, menaruh Al-Quran di bawah. Al-Quran harus di atas barang lain. Kalau membaca Al-Quran harus berwudu terlebih dahulu. Tidak mengamalkan isi Al-Quran, membaca Al-Quran tapi melakukan yang dilarang oleh Allah SWT, tidak melakukan perintah Allah. Kemudian kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Akhirnya kita sampai di penghujung acara, yaitu berdoa bersama dan akan dipimpin langsung oleh Habib Abdurrahman bin Ahmad Segaf SMA. Sebelum kita berdoa bersama dan melakukan selaku pembawa acara, jika terdapat salah satu kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mau maaf yang sebesar-besarnya kepada Habib Abdurrahman bin Ahmad Asygaf untuk memimpin doa bersama. Kami persilakan. Baik, kita akhiri majelis kita dengan berdoa kepada Allah. Kita mohon kepada Allah semoga dengan wasilah amal soleh kita di sore hari ini, Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, Allah ampuni segala dosa kita, Allah maafkan segala kesalahan kita, dan Allah bukakan pintu rizki untuk kita, rizki yang halal dan thayyibah, rizki yang membawa kita lebih takwa kepada Allah, rizki yang menjadi sarana untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa'anzil wa in kana fil ardi fakhid fa in kana ba'idan fagharrib fa in kana asiran fayassir fa in kana qalilan fakaththir fa in kana haraman fatahhir fa in kana haraman fatahhir fa in kana haraman fatahhir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai penutup acara, para pengajian sore hari ini, marilah kita membaca doa kepada majelis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.